Menteri Pendidikan diamuk DPR sampai ditunjuk-tunjuk sama DPR. Nyala Bu Anita. Jujur gue sekarang sebagai orang tua yang punya anak ya masih sekolah gitu dengan kurikulum yang sekarang, jujur pala gue puyeng karena beda banget sama kurikulum gue dulu zaman sekolah. Dulu tuh ya kurikulum gue tuh kurikulum KTSP sama Kertilas gitu, kurikulum 13 gitu. Kata gue mah begini nih, kalau misalkan menteri dipilih yang tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu. Biasa ngurusin bisnis, ini tiba-tiba ngurusin pendidikan. Menurut gua ya sebenarnya program Mendikbud yang sekarang itu nggak jelek-jelek amat gitu ya. Cuma maksud gua kalau yang ada di pelosok-pelosok gitu ya, misalkan sekarang kurikulumnya butuh internet apa segala macam, kan kesian yang di pelosok, kesian yang ada di pedalaman. Terima kasih Bu Anita. Andaikan semua wakil rakyat betul-betul bisa mewakilkan suara rakyat kayak Bu Anita, cakembet dah Indonesia ini mah. Ini Bu Anita nih bisa dibilang dia juga menyuarakan suara orang tua, suara guru-guru juga secara tidak langsung gitu ya kan. Dengan dia bilang dia mengulik tentang anggarannya kemana aja, minta tulisan anggaran yang jelas apa segala macem. Mantep bet dah. Nama ada, SK ada, saldo 0. Menyala Bu. Ini Bu Anita ini memang anggota yang jujur sekali gitu, lugas, tegas gitu cara pembawaannya gitu ya kan. Gue sampai mikir, aduh amit-amit nih jangan sampai si Bu Anita ini dibungkam, diancem atau dihilangkan gitu. Aduh, amit-amit bet jangan sampai. Pokoknya saya doain Bu Anita sehat terus, sehat sekeluarga. Amin, terus menjabat gitu ya, terus menjadi orang baik, terus menjadi wakil rakyat yang jujur, yang lugas, yang tegas, yang transparan, yang apa adanya gitu ya Bu ya. Semoga Bu Anita dan keluarga terus berada dalam lindungannya. Amin. Amin. Gonta-ganti kurikulum itu nggak ada yang salah, tapi cuman pertanda kalau tidak waras saja. Gonta-ganti namanya, uangnya ditambah terus. Nah ini kita bisa lihat apakah memang pendidikan di negara kita ini penuh dengan inovasi atau ilusi inovasi. Contoh, sekarang ada asesmen nasional, dulu ada ujian nasional, zaman saya panas. Asesmen nasional anggarannya itu 500 miliar, ujian nasional anggarannya 200 miliar. Jadi kan benar, business as usual with more money. Nah sekarang khusus bicara kurikulum, kita muncul lagi sekarang kurma, luarnya manis, dalamnya biji kan gitu. Sebelumnya ada revisi K13, ada K13, berulang-ulang, gonta-ganti kurikulum terus. Ada nggak dampak signifikan? Ada kenaikan sedikit, habis itu turun lagi. Analoginya begini Bapak Ibu sekalian yang terhormat, ibaratnya bangsa kita suka pusing, terus selalu minum Paramex, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Terus akhirnya kita periksa, kamu itu hipertensi, terus obatnya amlodipin. Bukannya beli amlodipin, tapi malah beli Bodrex. Obatnya apa? Dan perencanaan kurma ini ya seperti itu analoginya. Antara penyakit dan obatnya sudah keliru. Pak Nadiem, saya setuju seragam anak sekolah diganti. Kebetulan KJP kedua anak saya baru dihapus tahun kemarin. Saya kirim nomor rekening saya ke Bapak ya Pak. Woi Menteri Pendidikan, waduh, dikit-dikit tiap tahun ganti seragam. Rakyat siana no, buru-buru buat ganti seragam. Buat makan aja pada susah no. Daftar sekolah iya kalau masuk negeri, kalau kagak jangan seenak udah lo. Lu mending lu pikirin lo anak buah lo yang di lapangan jaketnya pada buluk, ya kan? Para ojol lo. Jangan lu pikirin anak sekolah dikit-dikit ganti. Si anak pedagang yang udah nyetok baju no. Ganti aja nih, pendidikan nih. Kacau nih lama-lama nih. Aduh. Ganti aja lo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Oke, menindaklanjuti terkait dengan ungkapan-ungkapan hati netizen Indonesia sehubungan dengan mutu pendidikan di Indonesia saat ini. Banyak sekali program-program manis yang coba dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim.
Ya, sesungguhnya program yang diberikan itu bagus. Sebuah pernyataan dari seorang bapak tadi, apakah merubah kurikulum atau merubah apapun itu, ini adalah sebuah inovasi atau ilusi inovasi. Kalau saya melihat dari sudut pandang kami masyarakat di Nusa Tenggara Timur, ini lebih kepada ilusi inovasi. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kita tentunya harus melihat kondisi di lapangan seperti apa. Ketika sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, di mana siswa dibiarkan belajar mandiri, bahkan ada ketika materinya belum ada sekalipun, siswa itu diberikan tugas. Tujuannya agar siswa itu bisa mencari sendiri di internet. Pertanyaan sekarang begini buat Bapak Menteri, Bapak Nadiem Makarim. Berbicara soal internet, apakah Bapak Nadiem Makarim sudah mengelilingi seluruh wilayah di Indonesia? Kita berbicara khusus di Nusa Tenggara Timur saja, internet masih susah. Di wilayah perkotaan saja internet masih susah. Kadang loadingnya lambat sekali. Itu dari sisi internet. Belum dari handphone. Handphone ini apakah semua orang tua murid itu mampu membelikan handphone? Tentu tidak. Kalau program ini diberlakukan untuk sesama saudara kita yang ada di Pulau Jawa, mungkin masuk akal. Tetapi jika diberlakukan di kami di Nusa Tenggara Timur, ini sangat membebankan orang tua. Jadi tolong dipikirkan dan mungkin juga buat catatan kepada Presiden Republik Indonesia, baik yang masih aktif ataupun yang nantinya yang akan menggantikan Presiden Jokowi yaitu Prabowo Subianto. Jika Anda memilih Menteri Pendidikan, pilihlah menteri yang sesuai dengan bidangnya. Jangan pilih menteri yang seorang pengusaha yang tidak mengerti tentang pendidikan, tiba-tiba mengurus pendidikan. Makanya jangan heran, sebagus apapun program-program yang dibuat, tentu itu tidak akan nyambung dengan bawahannya itu. Karena itu tadi, saran saya kalau bisa turun ke daerah sebelum membuat program itu. Jangan membuat program kelihatan manis di depan Presiden Republik Indonesia, program yang hanya kelihatan bagus di daerah-daerah tertentu, tetapi di daerah lain itu mereka merasa tersiksa dengan program itu. Nah teman-teman, berikut saya ingin menampilkan ada seorang anggota dewan namanya Ibu Anita Ga dari salah satu partai. Dia berasal dari Nusa Tenggara Timur ya, yang ketika dalam sebuah rapat di komisi berapa itu ngamuk-ngamuk kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terkait dengan kenaikan anggaran pendidikan ya, mungkin PIP atau apalah. Mari kita simak bersama. Anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Perseksjen yang di mana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang, operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu.
Nah, kementerian juga, jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Iya. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud, oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persejen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persejen, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh, tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Stop dan bertobat kalau mau melihat bangsa ini maju. Ya, sebuah usulan yang menurut saya sangat baik ya dari Ibu Anita Gah terkait dengan usulan kepada KPK agar segera turun untuk memeriksa para kepala sekolah, untuk memeriksa para kepala dinas terkait dengan anggaran pendidikan yang kita ketahui mungkin sangat besar. Dan dampaknya terhadap siswa itu benar-benar tidak ada sama sekali. Ini kita berbicara terkait dengan mutu pendidikan di daerah-daerah ya. Di daerah-daerah programnya bahkan yang dibuat oleh para kepala sekolah itu sangat bagus. Tetapi itu hanya membawa dampak positif bagi kepala sekolah itu sendiri. Tapi nilai tambah bagi siswa itu nol. Bahkan ada anak-anak yang sudah masuk SMP belum bisa membaca karena sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang menurut saya tidak memberikan nilai positif bagi anak-anak itu sendiri. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya, Anda hanya diam. Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lulus passing grade, Pak, menangis. Karena apalagi, Bu? Mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya, Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup, maka nasib kami seperti apa? Pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di daerah-daerah terpencil yang sampai hari ini masih menangis karena mereka tidak pernah merasakan keadilan dari pemerintah. Mereka yang sudah mengabdi
di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang harus menyeberang sungai, yang harus langgar kali, kalau orang NTT bilang, ya, yang kadang-kadang kalau banjir taruhan nyawa. Tetapi sampai hari ini mereka tidak bisa masuk lolos P3K. Itu yang pertama. Saya minta perhatian Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk guru-guru yang ada di pedalaman, yang sudah mengabdi belasan tahun, Pak, bukan 1-2. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di pedalaman-pedalaman itu sampai hari ini menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima Pancasila. Kenapa tidak pernah diberikan kepada mereka? Bukti, ada guru-guru yang baru 1 tahun, 2 tahun mengajar, lolos P3K. Mereka yang sudah belasan tahun tidak pernah lolos dengan berbagai macam alasan. Sebab itu saya minta Pak Menteri, mari kita coba ingat ini. Bagaimana justru mereka ini yang sudah belasan tahun ini, yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara ini, justru mereka itu yang harusnya mendapat prioritas untuk diangkat. Apapun alasannya, kalau menurut saya mereka sudah tidak pantas lagi diukur dengan apapun karena terlalu mulia hati mereka, Pak. Mereka tidak pernah berhitung-hitung dengan gaji. Tapi ketika ada P3K yang ditawarkan oleh pemerintah 1 juta, kenapa sampai hari ini mereka tidak pernah lolos? Sangat menyedihkan, Pak Menteri. Yang kedua, seperti kami daerah 3T, bahkan semua daerah 3T, khususnya NTT, kami ini kenyataannya tuh Pak, betul-betul kekurangan guru. Kurang guru kami. Tetapi kami kenapa dibatasi? Kenapa banyak sekali yang tidak lolos? Ada formasi dari kepala daerah, tapi yang datang, saya sudah kemarin reses ke beberapa kabupaten, kepala daerah mengatakan kami mintanya lain, formasinya lain, diberikan oleh pusat lain, Bu Anita. Contoh, di Timur Tengah Selatan, banyak sekali mayoritas kami Kristen, Pak. Formasinya guru Kristen. Tapi yang dikasih guru agama Islam. Akhirnya guru itu tidak diberi jam pelajaran, 0 pelajaran, tidak dibayar. Tetapi dana daunya sudah dihitung masuk ke APBD. Akhirnya anggaran itu saya tanya, dipakai untuk apa Pak Bupati? Ya begitulah Bu Anita. Nah ini makanya saya minta Inspektorat Jenderal, Pak Menteri tolong Ibu, mana Ibu? Inspektorat Jenderal mana Ibu? Ini kita tolong lihat ya. Ini ada beberapa daerah yang dana daunya sudah ditransfer. Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah yang dana daunya itu sudah ditransfer ke APBD. Dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K. Tetapi tidak diangkat oleh Pemdanya. Formasinya ditutup sampai hari ini. Contoh, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur, Pak. Kota Kupang, ibu kota provinsi saja. 400 tenaga P3K yang kategori 1 itu, yang P1 itu. 2021, Pak. Sampai hari ini sudah terima SK, tapi tidak diangkat. Saya mau tanya, Pak. Ini mana Ibu Nunu? Setelah SK, sebelum SK ada nomor induk katanya. Setelah itu SK, harusnya kan mereka diangkat. Tapi sampai hari ini, Bu, mereka tidak diangkat. Dan saya lihat, saya ikutin terus perkembangannya. Kenapa tidak diangkat? Uangnya sudah ada. Bahkan sekarang 2023 ditambah lagi anggarannya. Saya bingung ini. Ini prinsip penganggaran P3K yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah tuh pakai prinsip yang mana ya? SK dulu baru ditransfer uangnya, artinya kalau sudah ada SK berarti mereka harus diangkat. Iya. Harusnya. Tapi kok ini sudah ada SK, alasannya NIK. Padahal NIK itu dasar pembuatan SK. Ini pemerintah daerah bolak-balik ini. Saya minta, tolong nanti Ibu Inspektur Jenderal kita apabila perlu Pak Menteri dan Bu Nunu. Kalau tadi saya senang sekali Bu Nunu bilang ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Ya, jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati, gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada,
Tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana DAU kurang. Setelah kita lihat DAU-nya nggak kurang, berlebihan malah. Nah ini persoalan. Jadi saya minta nih Bu, contoh ya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Kita segera turun, kita lihat. Mereka tuh sangat gelisah saat ini karena apa? Lulusan-lulusan yang passing grade 2001 nih kita bilang. Padahal sekarang kita sudah mau tentukan anggaran 2022, 2023. Tapi 2001 belum selesai. Selesaikan dulu 2021. Lolos passing grade sangat banyak, tapi dicuekin oleh daerah. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri. Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya Anda hanya diam, Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lulus passing grade Pak menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya, Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Kami harus tunggu tahun depan lagi. Kalau daftar tahun depan lagi turun dari P1 ke P2 lagi. Padahal mereka lulus sekarang nih. Nah jadi saya minta tolong Pak, kalau bisa untuk kita selesaikan masalah di daerah, saya minta untuk tanggal pendaftaran yang batas tanggal pendaftaran pendataan ini tanggal 13 saya minta diperpanjang. Kita selesaikan masalah, kita jangan lompat nggak jelas Pak. Saya minta diperpanjang, bila perlu Bu pimpinan, melalui pimpinan, saya minta Bu kita harus undang tuh Panselnas tuh. Duduk Bu kita bicara bagaimana sih mereka transfer uang. Kok enak sekali bupati, gubernur dan segala macam. Kalau kita undang susah sekali mereka, tapi itu uang negara, uang pusat yang harus kita awasi untuk tenaga P3K yang kita perjuangkan di sini. Kita capek berteriak di sini, mereka menangis di sana. Siapa yang diuntungkan di sini? Harusnya yang diuntungkan adalah guru-guru honorer. Ya. Bukan pemerintah daerah atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu saya mohon Ibu pimpinan kita harus segera panggil tuh Panselnas. Ya teman-teman, itu tadi kita tentunya harus memberikan apresiasi kepada salah satu anggota Dewan terbaik dari Partai Demokrat ini ya, Ibu Anita Ga yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tidak bisa membayangkan kalau semua anggota Dewan itu seperti ini. Yang saya tahu yang sering ada satu ya dari PDIP, Bapak Ansi Lima, itu juga sama. Hanya mereka berbeda komisi ya. Kalau Bapak Ansi Lima itu beliau di soal petani ya, petani, ternak, nelayan, itu di komisinya beliau. Apa yang disampaikan oleh seorang Ibu Anita Ga ini teman-teman, itu bukanlah sebuah dongeng, bukanlah sebuah hayalan, dan bukanlah sebuah ilusi. Yang disampaikan oleh Ibu Anita Ga ini adalah sesuatu fakta, data yang dia kumpulkan. Bahkan di Kota Kupang itu ada salah satu namanya rumah penampung aspirasi rakyat. Itu dibuat oleh Ibu Anita Ga, menampung semua aspirasi, menampung semua keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan pendidikan, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak heran kalau ketika Ibu Anita Ga berbicara ini, dia mengetahui betul apa yang terjadi di bawah sana. Dan ini juga catatan buat para menteri pendidikan yang sekarang dan mungkin yang akan datang. Jika ingin berbuat sesuatu, coba turunlah ke bawah. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.